صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله ربنا على النور أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله به أجمعين. اللهم محمد وآله كمال نهاية لك وعدد كمالي. صلى الله ربنا على النور المصطفى سيد المرسلين على آله أجمعين. اللهم صل سيدنا محمد كمال نهاية لكمالك كمالي. صلى الله ربنا على النور المبين مصطفى سيد المرسلين وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله حياة لكمالك وعدد كمالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral ahbab, ikhwani, jamaah majelis taklim Masjid Lawang Kidul rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali pada malam hari ini di malam yang ke-25 daripada bulan Safar, Dhafarul Khair. Kita dikumpulkan Allah di masjid yang penuh keberkahan ini untuk mengambil pemberian-pemberian Allah, nafahat min Allah, istimdad min Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala bentuk yang kita rasakan ataupun yang tidak mampu kita saksikan, namun itu pasti adanya, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridwanullah insyaallah kita mendapatkan, maghfirah ampunan dosa dari Allah pun insyaallah kita dapatkan, dan derajat kita pun diangkat oleh Allah dengan duduknya kita di majlis ini. Terlebih banyak terkumpul kemuliaan di majlis ini, kita ditempatkan Allah di masjid yang teramat sangat mulia dan di waktu yang teramat sangat mulia. Mudah-mudahan kemuliaan ini selalu menyertai kita dalam kehidupan kita sampai kita wafat, dan kita pun menjadi ahli barzah yang dimuliakan Allah, diwafatkan dengan mulia, dibangkitkan dengan mulia, dan kelak dikumpulkan bersama pemimpin orang-orang yang termulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masuk kita malam ke-25 dari bulan Safar, Dhafarul Khair, bulan Safar penuh berkah, yang mana tinggal beberapa hari lagi kita akan insyaallah, terutama di kota Palembang dan sudah pula di mana-mana tempat, akan menyambut dengan semarak, dengan cinta kasih, dengan kerinduan hari-hari yang penuh berkah, malam-malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Syahrul Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu kita mungkin cuma nunggu momen 12 baru ke pucuk kita sibuk dengan maulid. Alhamdulillah di zaman kita sekarang ini ikhwan, dari awal maulid kita disibukkan dengan menyambut bulan maulid. Bahkan sebelum masuk maulid pun banyak majelis-majelis yang mengadakan perkumpulan dalam rangka menyambut datangnya bulan Rabiul Awal. Kita niatkan ikhwan insyaallah untuk mengambil bagian, minimal menjadi orang-orang yang hadir di majlis-majlis tersebut, dan mudah-mudahan ya Rabb kita pun dimasukkan Allah bukan di satu tempat, di bermacam-macam tempat, menjadi orang yang berkhidmah di perkumpulan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dengan tenaga, pikiran, atau mungkin sebagian dari harta kita. Karena ini adalah suatu keberuntungan, kemuliaan yang teramat sangat besar yang akan kita banggakan kelak di hadapan Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang mengadakan daripada acara tersebut, dan yang terpenting kita menjadi orang yang paling banyak mendapatkan bagian hasil dari kebaikan-kebaikan dari setiap acara maulid yang kita hadiri, terlebih lagi yang kita ikut berkhidmah di dalamnya atau kita yang melaksanakannya. Sehingga insyaallah bulan maulid tahun ini akan menjadi maulid yang lebih berkah, lebih bermanfaat untuk zahir batin kita, untuk keluarga dan anak istri kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk umat Rasulullah, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasul, lebih menyemangati kita untuk istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, untuk lebih istiqamah meninggalkan apa yang dimakruhkan oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah tambahkan kualitas dan kuantitas setiap acara kegiatan maulid yang kita hadiri insyaallah ta'ala, dan kita mendapatkan lebih banyak keberuntungan itu. Dan mudah-mudahan ya Rabb ya Laith, rasa rindu kita lebih tajam, dan Allah hadiahkan kita untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kita rindu kepada Nabi, dan Nabi pun rindu kepada kita sebagaimana beliau pernah mengatakan hal itu. Rindu kepada orang-orang yang hidup yang tidak bertemu dengan beliau, tapi rindu dan cinta kepada Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar ahbab hadirin rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembacaan kitab Sabilil Iddikar dari Imam Qutbul Irsyad Habiban Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Masih kita menjelaskan tentang kumpulan hadis-hadis Nabi yang begitu banyak yang diangkat oleh Imam Abdullah Al-Haddad, yang mensifatkan tentang keadaan surganya Allah. Ya Rabb, Allahumma adkhilna al-jannatika mal ahbab wal iyal wa ashab bighairi hisab. Mudah-mudahan kita dimasukkan Allah dengan keluarga kita dan semua orang kita cintai dalam surganya Allah tanpa kita disulitkan dengan hisab. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan lebih detail lagi hadis-hadis Rasulullah tentang sifat-sifat Al-Quran,
Ini tidak lebih dan tidak bukan untuk menjadi targhib, untuk mendekatkan kita untuk lebih bersemangat, berharap untuk mencapai bisa masuk ke dalam tempat yang tidak ada pilihan kecuali dua di akhirat, surganya Allah, ini yang kita harapkan, atau na'udzubillah nerakanya Allah. Mudah-mudahan bukan menjadi sekedar hasil dari dengar sifat surga lalu kita berhayal, tapi menjadikan kita berbuat, berusaha untuk mencapai kedudukan tempat yang paling tinggi, paling indah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahbabi rahimani rahimakumullah, sudah berapa hadis kita bacakan tentang bagaimana sifat surga digambarkan oleh Rasulullah, begitupun sifat ahli surga yang disebutkan oleh Rasul dengan sifat-sifat agung mereka. Melanjutkan kembali tentang hadis-hadis seperti itu, masuk kita kepada hadis Rasulullah SAW. Wa qala alaihi salatu wassalam li ashabih. Pada suatu hari Rasulullah pernah duduk berkumpul dengan para sahabatnya, lalu Nabi berkata, memberikan motivasi, memberikan support, memberikan tasjid untuk bersemangat kepada mereka para sahabat Rasulullah, yang mana ini pun lebih lagi untuk kita ikhwan, karena mereka sahabat Rasulullah adalah sahabat Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, melihat Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, salat bersama Rasulullah. Begitu banyak dan besar kelebihan mereka dibandingkan kita. Maka kita yang harus lebih bersemangat mendengarkan hadis ini untuk mengamalkan. Rasul berkata kepada mereka para sahabat, ala syammiru lil jannah, bersemangatlah kalian untuk menuju surganya Allah. Dengan apa? Dengan memperbanyak bekal untuk bisa masuk surga, memperbanyak taat, menjauhkan diri dari maksiat, memperbanyak membersihkan hati dari segala kotoran, memperbanyak beramal soleh, berbuat hablum minallah dan juga hablum minan nas, persiapan untuk masuk surga. Syammiru, berusahalah kalian, kata Rasulullah, berusahalah kalian untuk bisa mencapai surganya Allah. Gal fa innal jannah la hatara laha, sesungguhnya surga itu tidak terlintas oleh pikiran kalian, tidak tercapai oleh lintasan pikiran. Dia selalu lebih hebat, lebih afdal, lebih indah dari apapun yang terlintas dalam pikiran kita. Lalu Nabi mensifatkan, hiya wa rabbul ka'bah nurun yatala'la wa rihanatun tahtaz. Wahia, surga itu, kata Rasulullah, demi Allah, wa rabbul ka'bah, Nabi bersumpah demi pemilik Ka'bah. Maksudnya demi Allah. Nabi tidak bersumpah pun kita yakin, kalau Rasul tidak pernah bohong. Nabi tidak perlu bersumpah, kita yakin, percaya 100%, 1000% kalau Nabi tidak bakal bohong. Tapi demi meyakinkan kita, biar kita benar-benar yakin. Sampai Rasulullah bersumpah, ikhwan, wa rabbul ka'bah, demi pemilik Ka'bah itu, demi Allah, demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya surga itu nurun yatala'la, dipenuhi dengan cahaya yang terang benderang. Sallu ala Nabi. Allahumma arinal jannah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa raihanatun tahtaz, dan baunya semerbak. Di seluruh penjuru surga itu bau semerbak, harum. Yang wallahi ikhwan, keharuman surga melampaui apapun yang pernah kita dapatkan dari harum yang paling harum di muka bumi Allah ini. Keharuman surga. Allahumma arihna raihatal jannah. Antum hafal tak doa itu? Itu doa disunahkan kalau kita nyuci hidung, Pak. Imam Ghazali ngajari, ulama salaf kita ngajari, walaupun itu tak katik dalil hadisnya. Pas kita nyuci hidung, masuk ke banyu, baca Allahumma arrihni raihatal jannah wa a'udzubika min raihatal nar wa su'dan. Ya Allah, ciumkanlah aku bau surga, dan jangan kau ciumkan aku bau neraka, dan jangan kau berikan aku tempat yang buruk kelak di yaumil qiyamah. Allahumma arrihni raihatal jannah. Dan juga disunahkan oleh salaf, oleh ulama, kalau kita diinjak wong minyak wangi, ikhwan, walaupun cuma secolekan, doa ke wong itu. Minyak wangi itu harum. Doa ke Allahumma arrihni Allahumma atyabukumullah bitibil jannah. Doanya atyabu, tib itu
minyak etir, tib itu sama, artinya minyak wangi, keharuman. Atyab pakai ta, atyabikumullah bi tibil jannah. Semoga Allah mengharumkan engkau dengan keharuman surga. Ada yang ngerubah dengan yang lebih hebat lagi, katanya ini lebih hebat lagi. Apa? Atyabikumullah bi tibil habib sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengharumkan engkau dengan keharuman baginda Rasulullah SAW. Mereka yang tahu hakikat siapa Rasulullah, walaupun tidak ada yang mencapai tahu sampai setahu-tahunya, meyakinkan seyakin-yakinnya bahwa keharuman Nabi Muhammad lebih harum daripada surga. Karena surga itu tidak diciptakan Allah kecuali karena baginda Rasulullah. Dan surga itu tidak akan pernah menjadi indah kecuali karena ada Rasulullah SAW. Allahumma, kita berdoa, doakan wong yang ngunjuk kita minyak wangi dengan kalimat. Ya, ngunjuk minyak wangi itu suatu kemuliaan. Termasuk salah satu naturat, 3 perkara yang tidak boleh ditolak kalau ngunjuk kita. Apa minha di antaranya itu minyak wangi. Baik ngunjuk sebotol, secolekan, baik jangan itu apalagi sebotol. Tapi baunya tu aku tak demen. Terima baik dulu. Yang penting terima. Enggak ngunjuk ke wong. Ya. Nah, kedua ini susu. Tak boleh ditolak. Tapi aku tak pacak minum susu, terima baik dulu, tunjuk ke orang. Ketiga, bantal. Bantal. Atyabukumullah bitibil jannah. Semoga Allah mengharumkan engkau dengan keharuman surga. Mak mana keharuman surga tu? Wallahu alam. Masuk surga dulu kita ya kan. Baru tahu mak mana harumnya surga. Allahumma arrihni raihatal jannah. Baca itu ketika cuci hidung. Ya Allah, ciumkan aku keharuman semerbaknya surga. Baik. Surga itu harum semerbak kata Rasulullah. Wa ghasrul masyid, di situ banyak istana-istana yang megah, yang indah. Banyak kita sudah punya insya-Allah. Ya. Dari amalan yang kita lakukan itu tidak nunggu bangun masjid, ikhwan, punya istana surga itu banyak. Ya, antum salat di bulan Ramadan di malam hari sekali sujud dapat istana. Sekali sujud di bulan Ramadan. Tinggal perbanyaklah sujud. Istananya bukan sembarang istana. Bahannya dari yakutul hamra, dari permata merah. Dipoles kalau juga kalau dinding diplester pakai emas. Ya. Ukurannya, nak tahu ukurannya, pintunya ben 500.000 ikok. Pintunya sikok istana tu 600.000. Di setiap pintu ada istana lagi. Bayangkanlah, manalah besarnya istana kita milik kita. Ya. Banyak sekali kalau tentang istana itu. Wa na'lam mutarrid, dan sungai yang jernih, yang sejuk, yang dingin, yang mengalir. Masya-Allah. Wa fakihatun katsiratun nadijah, dan buah-buahan yang sangat banyak, matang, bukan setengah matang, bukan kecut, bukan mentah, Pak. Matang. Buah itu digambarkan adalah sebagian hadis Nabi, kau tak perlu ngebek tangga, tak perlu ngebek bangku, sambil nguling metek dapat. Bahkan dalam hal lain, apa yang kau lintas ke datang ngebek, bawa terlintas. Kalau uji kita sekarang pengen makan mangga, tep datang depan kita tinggal ngebek. Sallallahu alaihi Muhammad. Waduh, nikmat ya. Ya kita ni senang yang cak-cak inilah ya. Tak apa-apa ya, memang Allah siapkan, Allah janjikan. Tapi kalau mereka kapasitas para aulia salihin, tak lagi yang macam-macam ini, ecehan macam. Cukup kan. Duduk dekat Rasulullah. Duduk dekat Nabi sudah. Katik. Yang macam kita ikhwan, misal lebih, kita rasakan. Ketika antum menghidupkan seorang tokoh ulama, seorang tokoh habaib kiai, pengen duduk, pengen nyengok mukanya. Lalu ada pilihan, duduk sama kiai nyengok tanpa makan, ada di sana makanan hidangan disiapkan. Nak ke sana pun nak ke sini. Kalau orang yang memang mengetahui makna duduk sama kiai, memandang wajah ulama, wajah aulia, wajah habaib itu suatu yang nikmat, lezat, mendengar kalimat-kalimat mereka, suatu kalimatan mugola sehebat apapun makan tidak ditolak dia. Lajulah kamu. Bang belagi kalau dia tidak belagi tetap. Kalau dia sudah merasakan kelezatan itu, makanya para salihin, para aulia, mereka kalau sudah berzikir menyebut nama Allah sampai dikatakan sakran. Sakran itu mabuk. Istilahnya apa? Orang mabuk itu lupa diri sudah. Tak tahu lagi sudah. Tak mengenal lingkungan. Asyik dengan Allah. Istighraq, tenggelam dengan kelezatan memuji Allah. Merasakan kelezatan mengagungkan Allah. Merasakan kenikmatan bertasbih, bertahmid, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Wa fakihatun katsiratun nadijah,
dan buah-buahan macam-macam, buah yang belum pernah kita temui ada kalau di sana. Buah apa pun ada kalau. Dan matang buah itu. Okey, ngupasnya, enggak usah mikir ngupas, langsung terhidang. Itu pengen apa, langsung jadi. Mungkin kalau sana tu mungkin tak pakai kupas lagi, makan langsung tanpa rasa kulit. Kalau kita makan pisang langsung gigit, terasa kulitnya tak? Makan apa lagi pakai kulit, terasa. Kalau sugo tak terasa kulit. Makan langsung, tak perlu ambil lading, ambil ngupas, tak perlu. Langsung dengan izin Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian wa zaujatun hasna' jamilah, dan isteri-isteri yang cantik jelita menawan pula. Sallu ala Nabi. Cemburu bini kita kalau dengar ini. Ya, cemburu tak dia? Cemburu dia. Wa zaujatun hasna' jamilah, dan isteri yang menawan, yang cantik jelita, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Cantik macam mana bu ya? Yang paling cantik di dunia ni. Tak kata tandingan dengan jurung taik kukunya, dia tak kata taik kuku sana. Keindahan perempuan yang paling cantik, paling menawan yang ada di dunia ini tak sebanding dengan mereka yang ada di surganya Allah. Isteri loh, bukan bidadari. Lain lagi bidadari. Menawan, cantik dan menawan. Wa halal katsirah, dan permaisuri-permaisuri yang begitu banyak mengelilingi kita. Wa fi magamil abadi, dan kita akan dikekalkan Allah di surga itu dengan segala kenikmatan tadi dikekal Allah. Bal yazdad, terus ditambah kenikmatan, bertambah kenikmatan itu terus bertambah. La ilaha illallah fi hayatin wa nadharah, dan yang kita pandang dalam semuanya indah. Fi dira'il aliyah, di tempat yang tinggi, melihat pemandangan yang indah. Macam kita kalau di dunia ni tengok dari pucuk bukit, dari pucuk ke mana, indah. Setiap pojok pandangan kita dak katik celah, dak katik aib sama sekali surga tu, ikhwan. Tak ada kekurangan sama sekali, semuanya indah. Melampaui daripada keindahan yang pernah kita saksikan. Apalah yang paling indah di muka bumi Allah ini, kecuali keindahan yang ada pada diri Rasulullah, yang ada pada para aulia Allah, para salihin. Fi dira'il 'aliyah salimatul bahiyah. Qalu, ketika mendengar ini sahabat ngomong, nahnul musyammiruna laha ya Rasulullah, kami akan berusaha ya Rasulullah, kami akan berusaha. Semangat sahabat dengar itu. Apa kata Nabi SAW? InsyaAllah. Walaupun ini gawe baik, gawe ini memang mereka ngerasa wajib mereka lakukan, tapi Nabi tetap mengatakan InsyaAllah. Karena kalau tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa mampu untuk melakukan apapun persiapan untuk masuk surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa membanggakan orang tua kita dan kita masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa mengangkat mereka, mengangkat derajat mereka. Qalu nahnu musyammiruna laha ya Rasulullah, kami akan berusaha ya Rasulullah, kami akan bersungguh-sungguh ya Rasulullah. Qulu, katakan, ucapkan, kata Nabi, InsyaAllah, InsyaAllah. Maka dengan itu Allah akan lebih cinta lagi sama kita, karena kita tahu diri kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya untuk menjadi hamba Allah yang taat dan istiqamah, yang melakukan segala ketakwaan, kecuali dengan bihaulillah wa quwwah minallah, dengan pertolongan Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, nahlul jannah jadhuha min zamradil ahdar. Pohon kurma di surga itu, pohon kurma di surga, dia punya dahan, pelepah kurma itu terbuat dari zamrud. Dari zamrud. Ana belum pernah mana zamrud. Batu zamrud ya. Bahannya akhdar, berwarna hijau. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa karamaha dhahabul ahmar, lalu di daunnya, pelepahnya itu terbuat dari emas merah. Emas berwarna merah.
Wa sya'fuha kiswatun li ahli jannah. Kemudian pelepah-pelepah tadi daripada pohon kurma di surga itu yang terbuat dari emas, itu menjadi pakaian buat ahli surga. Minha muqatta'atihim wa khalalihim. Ada yang terpotong-potong, ada yang menjadi hiasan. Wa thamaruha amsalul gala'il wa dala' asyadd al-bayad min al-laban. Dan buahnya kurma yang ada di surga itu bukan seperti yang ada di dunia. Yang di dunia ini sudah Masya Allah nikmat lezat. Yang di surga itu beda. Wa thamaru amsalul gala'il wa dala'. Dia seperti apa namanya, bukan susu, seperti ya di atasnya keju itu banggaan orang barat ya, lezat rasanya. Asyad dan disifatkan Rasulullah warnanya asyad dal bayad min al-laban, lebih putih dari susu. Wa ahla min al-asal, dan lebih manis dari madu. Wa alinu min az-zabad, dan lebih lembut dari zabadi. Zabadi itu itulah tadi mentega. Lebih lembut dari mentega. Bayangkan tuh. Lembut, lebih lembut dari mentega, putih lebih putih dari susu, manis lebih manis dari madu. Tapi jangan salah, ya, kalau kita manis madu itu kadang-kadang nyelu di kita, apalagi lebih manis. Di sana ada kata istilah aib, di surga itu ada kata cerita tidak lemak galau. Kalaupun disifatkan lebih manis dari madu, itu rasanya nikmat lezatnya luar biasa. Ya, lebih manis dari madu. Seperti juga dikatakan abradu minal salad, lebih dingin dari es. Es beda kuat kita, apalagi lebih dingin juga. Nah, di sana tidak ada air di surga itu. Semuanya nikmat, semuanya lezat. Semuanya nikmat dan semuanya lezat. Wa alinu min az-zabadi, dan lebih lembut dari mentega. Laisa fiha ajam, tidak ada situ yang namanya keburukan sama sekali. Semuanya indah, semuanya bagus. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa qala alaihi salatu wassalam, lalu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna ahlal jannata ya'kuluna wa yashrabun wa la yatlafuna wa la yabudun wa la yataghawwatun wa la yatamakhatun. Tidak ada aib di surga itu, ikhwan. Di surga itu adalah salah satu bentuk kenikmatan yang pasti nikmat seperti di dunia. Bentuk kenikmatan itu didapatkan lewat merasakan kelezatan makanan dan minuman. Karena menjadi standar lemak, tidak lemak di suatu tempat itu makanannya, minumannya, pemandangannya, mungkin musiknya, suaranya. Makan minum itu satu bentuk kenikmatan. Mereka ahli surga, kata Rasulullah, akan yakuluna wa yashrabun, makan minum. Macam tadi digambar, apapun yang terpengen, daging model apapun Allah berikan. Tidak ada yang haram di surga itu, semuanya dihalalkan Allah. Model apapun, bentuk ikan, bentuk makanan apa yang terlintas di pinggir langsung didatangkan oleh Allah. Makan, minum, makan, minum, segala macam buah kita makan. Mau kaki kekenyangan, beb, nak beol gitu. Kamar mandi pula. Dah kata kamar mandi di surga. Di surga dah kata kamar mandi, Pak. Dah ada WC. Noh, mana itu? Kan aib. Yang namanya kamar mandi atau WC itu kan aib, Pak. Sebelagak rumah, nak hitungnya 10 M lah dia bangun, ada WC-nya pasti. Ada tempat busuknya pasti. Pasti. Makanya dikatakan dalam salah satu ungkapan ulama itu, likulli bait hammam fala takun anta min hammam. Setiap rumah itu pasti ada kamar mandinya. Seindah sebelaga apapun, nah jangan kau jadi yang kamar mandi itu. Diumpamakan dalam suatu, misal satu kelompok, suatu bangunan, satu
rumah tangga. Jangan jadi yang kamar mandinya. Karena kamar mandi itu tempat singitan iblis setan, tempat kita buang qadarul hajat. Kalau rumah itu pengen jadilah tiangnya, jadilah jendelanya, jadilah pintunya, jadilah kamarnya. Jangan jadi kamar mandinya. Artinya kalau ada suatu perkumpulan baik, ada baik pasti yang kekurangannya. Nah, jangan jadi yang kekurangannya itu. Bagus kalau ada sikok yang nak bagus, jangan jadi yang sikok itu. Nah, surga dak kati kamar mandi. Dak kati kamar mandi. Dak mandi kita Pak. Iya, dak mandi. Oh, dak mandi, dak mandi. Dak beol, dak beol. Okey, dak kati kamar mandi. Terus mana kalau kita makan kenyang? Ngalirnya ke mana? Itu aib sudah Pak. Yang namanya beol, kencing, itu aib kalau ndak ada aib di surga. Ndak ada yang tercela dalam surga itu. Nikmat merasakan kelezatan tanpa kita bingung mikirkan mak mana ngeluarkannya. Dia akan hilang dengan sendirinya. Ada yang berubah jadi keringat yang berupa keringat itu pun menjadi misik, minyak wangi yang harum. Ada juga sekadar menjadi hal yang angin yang keluar mungkin dari tubuh kita tanpa memberikan sisa yang buruk. Angin pun mengeluarkan bau yang harum. Inna ahlal jannah yakuluna wa yashrabun. Mereka akan makan dan minum. Apa yang diharamkan Allah di dunia masuk surga kagak jadi halal, seperti khamar misal. Khamar itu bahkan ada sungainya, tapi beda khamar yang ada di surga sama khamar yang ada di, kata ulama berdasarkan hadis Rasulullah, yang sudah pernah merasakan khamar itu dengan akal sehatnya, dengan sadarnya di dunia dia sudah mencoba, maka dia kemungkinan tidak mendapatkan itu di akhirat. Kecuali kalau dia dengan kebodohan, karena dia terpedaya, karena tertipu, dia tidak tahu dan tidak sadar, terjebak, barangkali Allah memaafkan. Kalau dia taubat, lalu kemungkinan dia masih mendapatkan itu. Ahlul jannah ya'kuluna wa yashrabuna wa la yataffaluna wa la yabuluna wa la yataghawwatun wa la yatakhammatun. Mereka tidak akan merasakan dengan makan minum itu sebanyak apapun, tidak akan ada rasa pengen beol, pengen kencing, pengen BAB. Bahkan kita tidak meludah Pak. Tidak ada meludah. Kalau kita makan ada apa kan? Ludah. Suatu yang mengganggu kita ludahkan. Busok, ingus, tidak ada di surga. Tak perlu nyari tisu gitu. Ya. Di sana kesejukan, ketenangan yang kita rasakan. Jadi kalau kita makan banyak, Bapak hadirinkumullah, tak usah bingung nak nyari kamar mandi, tak ada kamar mandi di surga. Kita tak bakal meludah. Tak ada ludah di surga itu. Tak ada busuk, ingus, lendai, dahak, tak ada. Semua yang sepanjang ayat keburukan tak ada. Semuanya indah. Di surga itu semuanya sempurna. Jadi kalau kita makan-makan sekedar untuk merasakan kelezatan, kenikmatan dari apa yang kita diberikan Allah, tanpa kita harus bingung agak kencingnya mana, banyak minum nak kencing, agak banyak makan nak BAB, tidak ada itu di surga. Tidak ada itu semua. Lalu sahabat kaget mendengar Nabi ngomong kita tidak bakal kencing, tidak bakal beol, tidak bakal melakukan hal yang seperti itu. Qalu fama balut ta'am. Mana dengan makanan yang kita makan ya Rasulullah? Kalau kita tidak beol, kita tidak kencing, Gala jasya'at wa rasya karasil misik. Dia akan menguap dengan sendirinya, muncul dari bawah badan kita. Kalau kita kan musim panas apalagi Pak, kadang-kadang berdengas yang Palembang. Dengas kali kita ni ya maham-maham lagi Bang. Tapi di surga itu muncul seperti itulah. Tapi yang muncul adalah keharuman. Muncul lewat keringat. Keringat kita pun sudah seperti minyak wangi, bahkan lebih afdal dari minyak wangi. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada aib sama sekali ikhwan. Agak kekenyangan kita makan, tidur laju. Tak katik tidur di surga. Tidurnya tidur untuk nikmat baik Pak, bukan tidur kerana ngantuk. Makan juga bukan kerana lapar. Minum bukan kerana haus. Karena insya-Allah setelah kita nanti mendapatkan minuman dari telaga Kautsarnya Rasulullah, la nadma'u abadah. Wong yang sudah minum gelas dari sabda pemberian Rasulullah dari telaga Rasulullah tidak bakal pernah merasakan kehausan sama sekali. Kan kita paham orang makan minum tidak nunggu haus, tidak nunggu lapar, karena kepengen. Karena kepengen kita minum, karena pengen kita makan, tidak nunggu lapar. Jadi orang yang sudah minum telaga Kautsar tidak akan pernah merasakan kehausan. Nah, kalau yang akan pengen, kalau kita dah haus, tak minum lagi laju kita. Nah, memang nunggu haus minum? Tidak. Ketika melihat sesuatu yang lezat, yang nikmat, kita pengen minum. Di surga itu menjadi satu kenikmatan.
Fama balu bitta'am, bagaimana dengan makanan yang kita makan? Jasa'an wa risha, kerasyat musik. Dia akan menguap, dia akan menjadi keringat seperti minyak wangi yang harum semerbak. Yulhamuna tasbihal bertakdis wa tahmid. Gawe kita di surga tak ada ucapan illa qila salaman salama. Ucapan yang baik-baik itulah apa? Tasbih, tahmid, tahlil, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ucapan manusia di surga itu memuji Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Allah akan ilhamkan setiap penghuni surga akan melakukan hal seperti itu. Ada juga ngobrol, ya, tapi ngobrolnya yang indah tentang bagaimana mereka dulu waktu di dunia. Wa fi riwayat wa takbir kama yalhamuna nafas. Allah akan ilhamkan kepada mereka di surga itu untuk bertasbih, bertahmid, mentakdiskan Allah dan bertakbir kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam innar rajula min ahli jannah yu'ta quwwatan min arjul. Masya Allah. Kita nanti di surga ikhwan rahimakumullah, badan kita dibesarkan Allah. Dan kita pun diberikan Allah kekuatan dengan kekuatan seperti 100 wong laki-laki yang kuat, kekar, gagah perkasa. 100 kali lipat badan kita kakek. Muda ikhwan, dah ada surga tu wong tua-tua. Dah ada wong tua dalam surga. Umurnya seperti umur Nabi Allah Isa, 30 tahunan, 33, 30 tahun. Jadi sekarang sudah tua-tua ni jangan sedih lah. Masuk surga kakek, umur kita sama. Muda, ganteng, belagak, terang, kekar, dengan baju dari sutra, air bersinar, bau harum. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kita diberikan Allah kekuatan seperti apa kata Rasulullah? Yu'ta buah mi'a rajulin. Diberikan Allah kekuatan seperti kekuatan 100 wong laki-laki yang kuat, yang kakah perkasa. Kuat dalam hal apa? Fil akli wasyarab wal jima' wasyahwa. Minta maaf dalam urusan makan, dalam urusan minum, termasuk maaf menikmati kelezatan punya istri, punya permaisuri di sana, berjima yang dihalalkan Allah. Na'udzubillah tsumma tubu ilallah. Kalau kita pernah melakukan sesuatu yang diharamkan Allah di dunia, melakukan hal itu tapi tidak dihalalkan Allah, dan tidak taubat-taubatan nasuha, benar-benar dikhawatirkan tidak menikmati apa ini. Ini Allah berikan orang yang sanggup bertahan di dunia untuk tidak melakukan perbuatan zina. Dia pertahankan dia, selamatkan dia untuk tidak pernah melakukan itu. Bahkan jangan sampai mugaddimahnya pun ya mendekati pun dia tidak. Maka dia dimuliakan Allah dengan kesabaran dirinya, tidak mendatangi apa yang diharamkan Allah, maka Allah datangkan untuknya yang dihalalkan Allah, yang lezat, nikmatnya luar biasa. Dan diberikan Allah kekuatan untuk kita bisa menikmati itu, diberikan Allah kekuatan. Mungkin kalau kita dengan kondisi kita sekarang minta maaf, ya, mungkin nanti baru 10 tak kuawa lagi nanti. 5 mungkin sudah tak kuawa, dah lemah badan kita, lemas. Tapi Allah berikan kita kekuatan seperti 100 laki-laki yang gagah perkasa yang kuat. Tak usah dibayangkan. Ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inna rajulan min ahli jannah yu'ta buatan mi'a rajulin fi aklin wa syarab wal jima'. Jadi diberikan kekuatan dalam urusan makan, minum, dan juga urusan syahwat, dalam urusan berjima', bersetubuh. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Yunadi munadin ya ahlal jannah anna lakum an tasihhu fala tasqimu abada wa anna lakum an tahyaw fala tamutu abada. Allahu akbar. Wa anna lakum an tashibbu wala fala tahramu abada wa anna lakum an tan'amu fala taba'su abada. Lagi nih fasilitas surga ikhwan. Allah mengatakan lewat malaikatnya menyampaikan kabar gembira kepada kita. Kira-kira kalau kita tunjuk makanan lemak, bini cantik belagak, tapi bakal mati, jadi senang tak kita? Ini diberikan hidangan
makanan yang lezat, nikmat, tapi ada warning itu, awas, gak sakit. Jadi tak menikmati ini. Tak jadi nikmat. Tak jadi dibuat ke istana megah dengan segala Allahu Akbar, sudah. Tapi bakal mati. Nikmat tak? Tak nikmat. Allah sempurnakan nikmat-nikmat itu dengan Allah mengatakan, yunadi munadin di ahli jannah, akan dengar suara dari malaikat Allah yang diperintahkan Allah berteriak mengumumkan kepada ahli syurga. Apa itu? Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, anna lakum antasihu fala tusqimu abada. Kamu ini di surga tak bakal pernah sakit, sehat sepanjangan. Lalu alam Nabi. Tak pernah sakit, sehat sepanjangan di surga. Wa anna lakum an tahyaw fala tamutu abada. Dan kamu bakal hidup selama-lamanya tanpa batas, dan tidak akan pernah dimatikan oleh Allah selama-lamanya. Sallallahu alaihi wasallam. Wastad bertambah rasa nikmat itu, ikhwan. Ketika dikatakan kita tidak bakal mati, tidak bakal sakit. Kalau masih dipikir ke punya makanan mewah tapi sakit, apalah nikmatnya. Lalu wa anna lakum an tahyaw fala tamutu abada wa anna lakum an tashibbu fala tahrumu abada. Nah, tadi wong tua jadi kemuda. Wong tua jadi kemuda, Pak. Yang muda masih kecil dibujang ke. Yang sudah umur itu paslah dia. Kan kita hidup di surga bertahun-tahun, tak mati-mati. Jadi tua tak kira kita. Jadi tua dah, ikhwan. Tidak, umur kita tak bergerak, Pak. Rai kita tak bergerak. Inilah tetap gagah, ganteng, tak kata kipu, tak kata jadi loyot, tak jadi tua. Ya ahlal jannah, kata suara tadi, anna lakum antashibbu wala tahramu abada. Kamu akan selalu dalam keadaan muda, gagah, belagak, ganteng, dan tidak akan pernah mengalami ketuaan sama sekali. Jadi kalau kita tengok kaca jenggot putih, jangan sedih. Sugo kan jadi belagak, tagak, badan steril, bidang, pari terang, alis nyambung. Sallallahu Nabi. Atik cina yang tak terlegek segitu. Dan tak bakal tua, Pak. Sudah muda tu tak bakal tua. Walaupun tak berapa miliar tahun di surga tu, tak kata hitungan sama sekali, kita tidak akan pernah merasakan ketuaan. Wa anna lakum tana'amu fala taba'su abadan, dan kamu selalu dalam kenikmatan, tidak akan pernah sedikit pun merasakan sesuatu yang sia-sia. Wa dzalika qaulu ta'ala wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa nudu, dan akan diumumkan, disampaikan, antilkumul jannah, tentang surga itu untuk kalian, uristumuha, diberikan, diwariskan, dihadiahkan untuk kamu penghuni surga dengan apa yang pernah kamu lakukan, hasil apa yang kamu pernah lakukan semasa hidup di dunia. Wa su'ila alaihi salatu wassalam ma kautsar. Lalu Nabi SAW ditanya tentang apa itu telaga Kautsar, sungai Al-Kautsar, sungai Nabi Muhammad SAW. Inna a'tainakal kautsar. Su'ila alaihi salatu wassalam mal kautsar, qala dzakan nahar a'taniyah Allah. Itu adalah sungai yang aku diberikan oleh Allah. Untuk aku kata Nabi, bukan nabi-nabi lain, hanya milikku, aku pemiliknya. Sungai Kautsar. Yakni fil jannah, di surga. Lalu disifatkan asyaddul bayadan min laban. Lebih putih dari susu airnya itu. Wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Fi tayr a'nakum ka'anakil jannah, di sungai itu, telaga itu banyak burung-burung yang berterbangan indah. Lehernya panjang seperti onta, tapi indah, kata Nabi, warnanya hijau. Qala Umar radhiyallahu an, inna hadhihi la na'imah. Alangkah nikmatnya itu ya Rasulullah. Banyak Nabi menyifatkan tentang Kautsar ini. Haudun Nabi.
Haud Nabi surga, Haud Nabi lain lagi. Surga milik Nabi Al-Kautsar tadi. Kalau haud itu sebelum masuk surga, nanti kita akan mendatangi menghampiri haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita pun diberikan air oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari haud. Nah, kalau haud setiap Nabi punya. Haud itu seperti lembah, danau. Itu proses sebelum masuk surga. InsyaAllah ya Rabb, kita semua melewati itu dan berjumpa dengan Rasulullah di situ. Kita akan mendapatkan tuangan air dari haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di surga baru mendapatkan Kautsar, sungai milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surganya Rasulullah memiliki sungai tersebut. Ahla minal asal. Di situ ada burung yang digambarkan Rasulullah tadi. Lalu Sayyidina Umar berkata, "Qala Umar, inna hadhihi lanaimah." Sungguh ini suatu kenikmatan yang luar biasa, kata Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, "Akaluha an'am minha." Kata Rasulullah, yang makannya lebih nikmatlah lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Rasulullah, laqit Ibrahim wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Ikhwan rahiman rahimakumullah. Fadhal adzan isya dulu, nanti ada sedikit pengumuman untuk kami sampaikan. Fadhal adzan muadzin. Yang nak wudu tajdid dulu silakan. Ya Rabb. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahu akbar, Allahu akbar. Marhaban bil qailina adlan. Bis salati marhaban ahlan was sahlan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, radina billahi rabbana bil Asyhadu an la ilaha illallah, radina billahi rabbana sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وأتاه يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah, ahbab rahimakumullah, ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan. Pertama, untuk majelis yang kami asuh sebagian memang dalam rangka menyambut
bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, dan banyak kegiatan-kegiatan acara Maulid yang dilaksanakan di lingkungan kita di Kota Palembang ini. Jadi kita libur dari majelis, tapi sama sebenarnya dari majelis ke majelis, ya. Dari majelis taklim ke majelis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya majelis taklim itu juga adalah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita bicara tentang wudu misalnya, tentang wudu yang kita jelaskan wudunya siapa? Wudunya Rasulullah, walaupun judulnya ilmu fikih. Ya. Nah, untuk majelis yang di siang, di sore hari tadi Senin dan hari Rabu itu sudah kita liburkan dari hari ini. Tadi sudah libur, minta maaf mungkin sebagian belum dapat info atau tidak sampai kabarnya ke dia. Tadi datang, kami minta maaf. Jadi untuk majelis di Kampung Munawar dari hari ini tadi libur sampai mungkin akhir Rabiul Awal. Nanti akan diumumkan kalau memang kita sudah mulai lagi di awal-awal Rabiul Tsani insyaallah taala. Tak nunggu arba'in insyaallah. Kalau majelis sore, ya. Tidak nunggu arba'in selesai. Kemudian majelis hari Rabu juga sama diliburkan. Yang diwaspada kebetulan kemarin sudah khatam kitab. Yang di Munawar kebetulan mau dipaksakan untuk khatam, tidak bisa karena masih mungkin 2 kali pertemuan lagi. Nah, untuk yang malam, yang bainal isya'ain maghrib isya dan juga yang ba'dal isya, bainal isya'ain maghrib isya malam ini di Lawang Kidul, malam besok di Kampung Muarah Musala Jannah, dan malam Kamis di Sairus Salikin